Anies Rashid Baswedan. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, baik mereka yang pro maupun mereka yang kontra. Sejak dideklarasikan oleh Partai Nasdem tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu, nama Anies Baswedan kembali menjadi perbincangan publik, tidak hanya oleh mereka yang pro, tetapi mereka juga yang kontra. Mereka yang pro menyambut apa yang menjadi langkah politik Partai Nasdem untuk mencapreskan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang adalah suatu langkah yang tepat. Sementara mereka yang kontra dan yang selama ini mengambil jalan oposisi terhadap Gubernur DKI Jakarta itu tentu memberikan komentar yang negatif. Sebut saja misalnya Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Sejak dideklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu, Hasto dengan terang-terangan mengatakan sosok Anies Baswedan tidak layak untuk dicapreskan. Bahkan Hasto meminta kepada Partai Nasdem yang selama ini masih berada di barisan koalisi pemerintahan untuk segera menarik diri. Tidak hanya Hasto, sosok Ade Armando yang selama ini dikenal kontroversial dan mengambil jalan oposisi terhadap Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Ia mengatakan sosok Anies Baswedan didukung oleh para pendukung yang selama ini menggunakan politik identitas untuk memenangkan kandidatnya. Bahkan ia menuding jika Anies Baswedan dicalonkan pada Pilpres 2024 mendatang, para pendukung yang ada di belakang Anies Baswedan akan menggunakan politik identitas, akan menggunakan isu agama untuk meraih simpati massa. Selain Ade Armando, Presiden Jokowi juga ikut berbicara, mengomentari langkah politik Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres pada 2024 nanti. Di hadapan para petinggi Golkar dan ketua umum partai-partai politik dalam agenda HUT Partai Golkar, Jokowi menyampaikan dengan tegas bahwa hendaknya Partai Golkar dan partai-partai politik yang lain tidak sembrono untuk menentukan capres mereka yang akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Jokowi juga kembali mengulang pesan yang kurang lebih sama di hadapan Ketua Umum Partai Perindo dalam acara Hari Jadi Partai Perindo yang ke-8 beberapa hari yang lalu. Ia juga menyerukan agar para ketua umum partai politik berhati-hati sebelum menentukan capres pilihan mereka. Sekaligus juga meminta agar para ketua umum tidak berlama-lama untuk menentukan calon-calon mereka. Yang terakhir adalah sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta periode sebelum Anies Baswedan. Ia juga terang-terangan mengatakan bahwa selama ini Jakarta dipimpin oleh orang yang hanya pandai berbicara tetapi lemah dalam kinerjanya. Apa yang dikatakan Ahok ini kemudian direspon oleh para petinggi Nasdem. Ahmad Ali misalnya menyampaikan apa yang dikatakan Ahok terhadap sosok Anies Baswedan yang dikatakan sebagai pandai berbicara itu lebih mendingan ketimbang orang yang asal bicara. Kata Ahmad Ali, orang yang pandai berbicara itu adalah orang yang selalu memikirkan apa yang menjadi dampak dari omongannya. Orang yang akan berpikir sebelum berkata, orang yang akan selalu mengatur tutur katanya agar tidak menyinggung orang lain. Beda halnya dengan orang yang asal bicara. Ia tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain ketika ia mengungkapkannya. Tentu kritik dari mereka yang kontra selama ini terhadap sosok Anies Baswedan kita pandang sah-sah saja. Semua orang boleh berpendapat.
Tapi biarkan publik menilai apakah ucapan yang disampaikan oleh mereka yang kontra selama ini itu sesuai dengan kenyataan. Biarkan masyarakat menilai seperti apa DKI Jakarta di bawah kepemimpinan sosok Anies Baswedan selama ini. Jika memang sosok Anies Baswedan tidak punya kans menang berdasarkan hasil survei-survei yang mereka rilis, lalu apa yang membuat mereka seperti kalang kabut ketika sosok Anies Baswedan ditampilkan dalam pentas politik nasional? Menurut hemat saya, biarkan masyarakat menilai apa yang mereka lihat, apa yang mereka nilai sendiri dari sosok Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini. Rakyat Jakarta pasti tahu apa yang mereka alami selama kepemimpinan Anies Baswedan. Mereka pasti lebih tahu perubahan apa saja yang sudah dilakukan, pembangunan apa saja yang sudah diikhtiarkan oleh sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Jokowi JK ini. Publik silahkan melihat karya-karya yang sudah dihasilkan oleh sosok Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Publik juga bisa mengukur sejauh mana apa yang dilontarkan oleh para penentang Anies Baswedan ini di lapangan. Kita tidak bisa melarang orang berkata-kata. Kita juga tidak bisa melarang orang beropini, melarang orang untuk memberikan penilaian, apakah itu positif maupun negatifnya. Biarkan rakyat menilai secara terbuka mana yang sesungguhnya adalah fakta dan mana yang sesungguhnya adalah sekedar bicara.